Halo guys, kembali lagi di Informer Channel. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait formasi jabatan yang kosong ketika kita sudah mencetak kartu pendaftaran calon ASN P3K untuk formasi guru. Oke, sebelum ke pembahasan, untuk yang baru gabung silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal update informasi pendidikan terbaru lainnya baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini untuk rekan-rekan yang mengajar di sekolah swasta pasti mengalami hal yang sama ya, seperti ini untuk formasi jabatan yang kosong ya, ketika kita sudah mencetak kartu pendaftaran CASN P3K guru. Oke, untuk penjelasannya di sini sudah saya kutip ya, sudah saya sediakan. Di sini untuk pengumuman seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Ini adalah surat edaran resmi ya dari BKN. Oke, kita skip aja untuk persyaratan pelamar. Kita langsung saja ke pokok pembahasan. Oke, di sini untuk poin F, rencana penjadwalan. Di sini untuk tanggal 30 Juni kemarin adalah pengumuman untuk seleksi ya. Kemudian tanggal 1-nya adalah pendaftaran pemilihan formasi 1 ya pada laman SSCN. Kemudian selanjutnya adalah seleksi administrasi ya, dan sampai poin 9 ya, yaitu cetak kartu peserta seleksi P3K guru ya. Jadi pada intinya dari mulai tanggal pendaftaran sampai pengumuman hasil sanggah atau sampai poin 14 ini adalah khusus untuk guru honorer negeri ya yang terdaftar pada aplikasi Dapodik negeri ya. Jadi untuk honorer swasta bisa memilih formasi ya mulai dari tanggal 18 sampai 24 September 2021. Jadi untuk rekan-rekan yang mengalami hal yang sama ya, ketika sudah mencetak kartu pendaftaran P3K ASN, di sini untuk formasi jabatannya kosong dikarenakan ya untuk panduan atau untuk mekanismenya di sini memang dikhususkan untuk honorer negeri terlebih dahulu ya untuk tahap pertama, seperti itu. Jadi untuk honorer swasta ya bisa memilih formasi mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 24 September 2021. Jadi mohon bersabar ya sampai seleksi tahap pertama terselesaikan dan diumumkan. Oke, kemudian di sini untuk ketentuannya, setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan ketentuan. Yang pertama, seleksi kompetensi tahap 1 ya. Di sini untuk keterangannya, seleksi kompetensi 1 diperuntukkan bagi tenaga honorer X kategori 2 atau tenaga honorer kategori 2 yang mempunyai pangkalan data database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah maupun provinsi yang terdaftar di Dapodik ya. Jadi sekali lagi untuk tahap pertama atau seleksi kompetensi pertama di sini dikhususkan bagi guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri ya. Perlu kita garis bawahi supaya kita tidak bertanya-tanya, kita tidak pusing ya, bahwa untuk tahap pertama ini dikhususkan untuk tenaga honorer yang mengajar di sekolah negeri. Oke, kemudian poin kedua, seleksi kompetensi tahap 2. Di sini untuk seleksi kompetensi tahap 2 diperuntukkan bagi yang pertama peserta yang tidak lolos pada seleksi kompetensi pertama. Kemudian yang kedua, guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Kemudian yang ketiga adalah lulusan profesi guru atau PPG ya. Kemudian
Peserta seleksi kompetensi tahap 2 sebagaimana yang dimaksud. Angka 1 bisa memilih ulang formasi. Adapun peserta seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud angka 2 memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kali. Sedangkan peserta seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud bisa memilih formasi sesuai dengan domisili peserta. Jadi pada intinya untuk guru honorer yang mengajar aktif di sekolah swasta hanya bisa memilih formasi ya setelah tahap pertama terselesaikan ya. Jadi untuk guru honorer swasta bisa, sekali lagi bisa memilih formasi yakni pada tanggal, bisa kita lihat di sini, pada tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Jadi mohon bersabar ya sampai pengumuman tahap 1 untuk honorer negeri bisa selesai ya. Nanti setelah itu untuk guru honorer swasta bisa memilih formasi ya sebagaimana yang dimaksud pada tanggal 18 sampai 24 September 2021 ya. Jadi itulah penjelasan ya kenapa untuk kartu pendaftaran SCN BKN kita mengenai formasi jabatannya kosong ya. Jadi kita tidak perlu panik ya, kita tidak perlu khawatir karena untuk guru honorer swasta nanti bisa memilih jabatan formasi pada tahap kedua ya, seperti itu. Kemudian ini khusus untuk guru honorer negeri ya. Di sini bisa kita lihat ada untuk info lowongan ya. Jadi bisa kita lihat sekolah mana yang membutuhkan formasi P3K ya. Di sini bisa kita lihat sebagai contoh untuk jenis pengadaannya adalah P3K guru. Jadi untuk rekan-rekan honorer negeri ini khusus negeri ya, silahkan masuk ke layanan informasi, kemudian info lowongan, kemudian silahkan pilih kabupaten kota. Sebagai contoh saya akan masukkan misalkan Majalengka ya. Nah, ini untuk instansinya Pemkab Majalengka, kemudian klik cari. Jadi ini adalah untuk mengetahui kebutuhan formasi P3K ya di sekolah tingkat Kabupaten Majalengka untuk jenis formasi P3K guru ya. Di sini bisa kita lihat untuk instansi, kemudian jabatannya. Di sini ada ahli pertama, guru TIK, kemudian lokasi SMP negeri, kemudian jenisnya umum, kebutuhannya 4 ya. Berarti untuk lokasi di SMP Negeri 3 Ligung ini membutuhkan 4 guru P3K ya, 4 jenis formasi guru P3K untuk guru TIK ya. Jadi silahkan disimak, dicek, dicari-cari ya khusus untuk sekolah negeri ini. Jadi silahkan untuk bisa mengetahui berapa formasi P3K yang dibutuhkan di setiap sekolah ya. Jadi yang pertama masuk ke layanan informasi, kemudian info lowongan, kemudian nanti silahkan pilih jenis instansi dan tingkat kabupaten atau kota ya. Nanti di sini akan nampil secara otomatis ya sekolah-sekolah yang membutuhkan berapa banyak ya untuk tenaga P3K, khususnya untuk P3K guru ya. Itulah ya penjelasan singkat mengenai formasi jabatan yang kosong untuk guru honorer swasta ya. Oke, seperti biasa untuk yang baru gabung silahkan untuk subscribe channel ini supaya tidak tertinggal informasi terbaru lainnya seputar pendidikan P3K baik di lingkungan Kemenag maupun Kemendikbud. Oke, itulah informasi singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.